Kita coba sepakati satu titik dulu di dalam sejarah dunia, bahwasanya Islam pernah punya footing itu. Nah itu kalau aku baca itu adalah ketika zamannya Islamic Golden Age, gitu kan ya. Bukan tahun berapa itu? 1800-an tahun 1000-an. Oh, 1000-an. 1000, 1100, 1200 itu Islamic Golden Age. Nah, di situ aku pernah dapat satu political scientist di barat. Dia bilang ketika itu Islam menjadi yang mendapatkan estafet daripada peradaban Yunani untuk kemudian mengembangkan kemudian segala macam kemudahan buat manusia, untuk mensejahterakan manusia di masa itu. Nah, kalau gitu kita lihat dulu apa yang terjadi sehingga Islam bisa bikin footing itu. Pertama, Islam diterapkan secara kafah, secara penuh gitu kan ya, diterapkan. Artinya aturan berarti sampai kayak UUD-nya pun komprehensif. Jadi kafah itu artinya komprehensif. Oke. Nah, jadi dia diterapkan secara penuh. Contoh kayak gini ya. Kayak sekarang misalnya, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berkata wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Atau ada ayat yang berkata gini, sama kayak sekarang, kutiba alaikumusiyam, berpuasalah kalian. Tapi di dalam Al-Qur'an juga ada ayat, misalnya contoh ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zinawati dan zinawan, maka jilidlah atau cambuklah mereka masing-masing dengan 100 kali cambukan. Tapi tidak dilakukan. Di dalam Islam juga misalnya ada wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ini tidak dilakukan. Berarti Islam sekarang kita bisa lihat pick and choose gitu kan. Sekarang pick and choose. Pick and choose. Kalau sekarang. Okay. Berarti tidak diterapkan secara total. Nah, kalau Islam itu adalah komprehensif ibarat sebuah komputer, maka sebenarnya sekarang tuh kayak ada orang motherboardnya cuma punya CPU, tapi nggak ada VGA card, nggak ada power supply dan segala macam. Nah, ini nggak bisa jalan Islamnya. Jadi Islam cuma kayak apa ya? Kayak gimmick doang sekarang. Berarti apa bisa dibilang kalau nggak komprehensif Islam tuh pincang? Bukan pincang, nggak bisa jalan sama sekali. Kayak mobil tanpa karburator. Gitu. Betul. Kayak mobil tanpa karburator. Tapi itu yang terjadi di 99%. Yes. Itu di dunia dong. Betul. Nah, kalau aku ibaratkan ketika jelasin tentang sistem ekonomi, aku ibaratkan kapitalis itu kayak gerobak. Gerobak itu cuma dua rodanya dan didorong. Tapi ngelawannya Islam. Islam itu sekarang kayak mobil. Tapi terus kemudian yang lain bilang, jangan dikendarain, nggak boleh. Rodanya cuma 2 doang yang boleh di sini sekarang aturannya. Balik lagi, mereka nggak bisa escape daripada pilihan. Pilihan cuma 2 nih, sosialis atau kapitalis kan gitu kan ya. Islam nggak masuk. Dan kalau kamu mau berlomba dalam sini, kamu harus rodanya 2 dan harus didorong. Jadilah kita punya Lambo, rodanya cuma 2 dan kita dorong. Kira-kira gimana caranya? Maka malah orang jadi cacat. Bukan hanya cacat, tapi orang yang mau berkomitmen pada hukum Islam jadinya susah. Iya. Jadinya terlihat bodoh. Jadi terlihat nggak update dengan kehidupan. Itu yang pertama.